TV Al-Waha, Hits Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Bahril Ulum di channel TV Al-Waha dalam playlist atau segmen Opini Bebas. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda saat ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Allah limpahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya. Allah cucurkan rezekinya lahir batin, dhahiran wa batinan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperluas rezeki Anda semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap membingkai kehariban Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Agung yang diutus oleh Zat yang Maha Agung dengan membawa pesan agung dan membawa risalah yang agung berupa Al-Quranul Karim, kitab yang Maha Agung, dan untuk kepentingan bertemu dengan Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga syafaatnya senantiasa mengalir deras ke dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat, dan kita senantiasa bersolawat kepada beliau dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV Al-Waha, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pendapat, dimana kalau semakin banyak kita menelaah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib yang dari golongan Ba'alawi, rasa-rasanya kalau kita dengarkan satu persatu, Masya Allah, luar biasa sekali. Jujur, saya kadang merasa geli sendiri mendengarnya. Sampai-sampai saya berpikir, this crazy and funny. Ini gila dan lucu beneran. Kenapa gila dan lucu? Akhirnya saya harus bikin thumbnail crazy and funny. Allah dan Rasulnya saja kalah telak sama Ba'alawi. Beneran ini. Kalau kita telaah ceramahnya Habib Bahar bin Smith, ia mengatakan Syed Fakih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Itu jelas-jelas sudah mengalahkan Allah dan Rasulnya. Duh, kenapa? Allah dan Rasulnya kok bisa kalah? Ya jelas kalah Allah dan Rasulnya itu loh. Kita lihat aja lah. Kita lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seumur hidup beliau hanya Mi'raj 1 kali. Dan kenapa Rasulullah Mi'raj? Rasulullah itu tidak melaksanakan Mi'raj, tidak melakukan Mi'raj sama sekali. Tidak ada niat, tidak ada rencana sebelumnya. Rasulullah nggak pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, saya akan melakukan Isra Mi'raj. Sama sekali tidak. Ini perlu dicatat bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Tetapi bahkan Quran sendiri tidak menjelaskan. Di dalam hadis pun tidak ada penjelasan seperti yang tadi saya katakan bahwa Rasulullah berencana untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Al-Quran secara tegas juga tidak menjelaskan bahwa Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj. Lantas kenapa? Kok ada peristiwa Isra Mi'raj? Itu bukan Rasulullah yang menghendaki. Sekali lagi, itu bukan Rasulullah yang menghendaki, merencanakan, meniatkan untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Lihat kalimatnya di dalam Al-Quran, Asra, diperjalankan. Artinya Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah, itu Rasulullah nggak melakukan sama sekali. Rasulullah nggak melakukan Isra ataupun Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Jangan salah ini. Rasulullah nggak pernah Mi'raj. Rasulullah nggak pernah Mi'raj sampai Sidratil Muntaha dengan niat dan rencana sendiri. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Mi'raj itu diisrokan, dimi'rajkan. Allah sendiri yang langsung memperjalankan hambanya berupa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj.
Jadi Allah yang bekerja dalam hal ini. Allah yang memi'rajkan Rasulullah SAW ke suatu tempat yang paling tinggi, yaitu Sidratil Muntaha. Nah, ketika Rasulullah satu kali dalam seumur hidupnya melaksanakan Isra Mi'raj atau diisrokan atau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk satu tujuan yang sangat dahsyat, tujuan yang sangat besar, tujuan untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, untuk keselamatan dunia akhirat bagi umatnya sampai hari kiamat nanti. Apa itu? Karena Allah memiliki misi sendiri untuk memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam itu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini ada misinya. Ada misi tersendiri di balik Isra Mi'raj. Kalau lihat sejarah itu Isra Mi'rajnya diantaranya adalah Allah sedang menghibur Nabi Muhammad SAW. Karena ketika sebelum Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Allah terhadap kekasihnya yang mulia, telah terjadi tahun kesedihan atau Amul Am yang dialami oleh Rasulullah SAW, di mana Sayyidatina Khadijah, istrinda yang tercinta, kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, dua-duanya orang-orang hebat yang ada di belakang beliau ternyata meninggal. Dan ini menjadi suatu kesedihan bagi Rasulullah, sedih yang amat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah. Mungkin saja kalau orang sekarang bisa mengalami nervous breakdown, patah semangat, karena orang-orang di belakang yang hebat-hebat itu diambil oleh Allah. Mungkin saja bisa saja terjadi, misalkan kalau saya mengatakan, bisa protes kepada Allah, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang mendukung perjuanganku dalam menyebarkan Islam, kenapa engkau ambil? Kira-kira begitu. Nah, Rasulullah itu sangat sedih, mengalami kesedihan, sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Am atau tahun kesedihan. Di saat Rasulullah dalam keadaan sedih, kemudian Allah menghiburnya dengan memperjalankan, mengisrokan dan memi'rajkan Rasulullah SAW sampai Sidratil Muntaha. Tujuannya bukan hanya menghibur, tapi tujuannya adalah memberikan semangat bahwa meskipun aku ambil kekasihmu Sayyidatina Khadijah, aku ambil pelindungmu Sayyidatina Abdul Muthalib, tapi engkau masih tetap memiliki aku. Aku, kata Allah, mungkin kalau dalam bahasa saya, yang lebih hebat dari segalanya. Maka kau tak perlu bersedih. Aku akan berikan satu senjata pamungkas dalam mengatasi persoalan yang sedang kau hadapi, berupa sholat 5 waktu. Kira-kira begitulah misinya. Misi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan senjata pamungkas berupa sholat 5 waktu. Ya, Allah memiliki misi ketika mengisrokan, memi'rajkan Rasulullah SAW, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan mi'raj kecuali dimi'rajkan oleh Allah. Itu pun seumur hidupnya hanya sekali, karena Allah memiliki misi tersendiri dalam rangka memberikan perintah suatu amal ibadah yang sangat mulia, yang tidak bisa diperintahkan melalui, atau yang tidak bisa dikirimkan perintah itu melalui malaikat Jibril, dan perintahnya tidak bisa diberikan di atas bumi, tetapi harus diberikan secara langsung di Sidratil Muntaha, di tempat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Rasulullah mi'raj satu kali seumur hidup karena ada misi. Nah, Faqih Muqaddam sebagaimana yang diorasikan oleh Bahar bin Smith, dia bisa mi'raj sehari 70 kali. Dan dia itu tidak menjelaskan pakai Muqaddam itu mi'raj untuk apa. Untuk apa mi'raj sehari itu 70 kali? Ada misi apa? Sedangkan Rasulullah sendiri sekali mi'raj itu Allah yang memi'rajkan, bukan beliau sendiri yang memi'rajkan. Allah yang memi'rajkan, bukan Rasulullah yang menghendaki, tapi Allah yang menghendaki. Lah ini Faqih Muqaddam, dia bisa mi'raj 70 kali sehari, 70 kali sehari tanpa dikehendaki oleh Allah. Artinya ini sudah ngalahin Allah dan Rasulnya sendiri.
Kita lihat sejarah kembali. Ketika Allah hendak memi'rajkan Rasulullah, itu persiapannya itu panjang sekali. Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan dibelah dada Rasulullah, dibersihkan semuanya dari segala macam sifat yang energi-energi yang negatif, dibersihkan hatinya, dibelah dadanya terlebih dahulu. Nah ini Fakih Muqaddam ujuk-ujuk saja habis makan mi'raj, habis kencing mi'raj, habis tidur mi'raj, kan bolak-balik sehari 70 kali. Mungkin turun lagi ke bumi, minum teh dulu, terus naik lagi, turun lagi ke bumi, ngerokok dulu, naik lagi, kan sehari 70 kali. Kalau diibaratkan setengah jam sekali saja, setengah jam sekali mi'raj, setengah jam sekali mi'raj, itu Fakih Muqaddam baru bisa mi'raj 48 kali. Karena sehari semalam itu hanya 24 jam. Ya, 48 kali mi'raj, setiap setengah jam sekali dia mi'raj. Nah, kalau 15 menit sekali berarti 24 kali 4. Mungkin artinya sekitar 20 menit sekali atau paling tidak 18 menit sekali dia mi'raj, bolak-balik. Misinya apa, saya tanya? Kenapa saya katakan bahwa dengan mi'raj 70 kali seperti yang disampaikan oleh Bahar ini, Fakih Muqaddam telah mengalahkan Allah dan Rasulnya. Kita lihat Sidratil Muntaha adalah suatu tempat suci yang tidak sembarang orang bisa melewatinya. Malaikat Jibril saja tidak mampu sampai ke Sidratil Muntaha ketika mengantar Rasulullah mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah maksud saya. Dia, malaikat Jibril, mengatakan dalam sejarahnya yang sudah masyhur, kalau Jibril naik sampai Sidratil Muntaha, dia akan terbakar. Karena Pak, levelnya bukan level Rasulullah. Hanya Rasulullah yang sanggup sampai menginjakkan kakinya atau sampai memasuki Sidratil Muntaha ini. Jadi satu-satunya orang yang pernah sampai masuk ke Sidratil Muntaha itu hanya Rasulullah SAW. Manusia mulia, manusia yang agung. Jibril saja selaku malaikat utama, pemimpinnya para malaikat, tidak sanggup sampai ke Sidratil Muntaha. Lah ini Fakih Muqaddam yang bukan Rasulullah, levelnya lebih tinggi daripada Rasulullah. Dia bisa bebas naik turun keluar masuk Sidratil Muntaha sampai 70 kali sehari. Bukankah ini Allah telah dikalahkan oleh Fakih Muqaddam? Dan Rasulullah yang seumur hidupnya hanya sekali saja, itu pun karena dikehendaki oleh Allah. Fakih Muqaddam tanpa dikehendaki oleh Allah, dia bisa bebas keluar masuk, naik turun Sidratil Muntaha. Bukankah ini Fakih Muqaddam telah mengalahkan Allah dan Rasulnya dengan telak? Makanya saya bilang ini gila dan lucu ini. Ini kisah karomah gila yang lucu bin komedi. Bagaimana tidak lucu? Kalau bicara masalah karomah, oke lah, it's okay. Karomah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan pikiran, tetapi bukan berarti tidak bisa dirasionalkan. Catat ini, bahwa karomah memang kehendak Allah, apapun saja bisa terjadi. Bahkan pun asap bisa menjadi duit juga bisa saja kalau Allah menghendaki. Tetapi segala sesuatu yang namanya karomah itu tetap bisa dirasionalkan. Semuanya bisa terjadi rasional. Karena Islam itu bukan agama klinik. Kalau berbicara itu kan karomah. Karomahnya Fakih Muqaddam yang bisa mi'raj 70 kali. Dianalogikan, dilogikakan itu nggak masuk. Nggak masuk di akal. Bukan karena akal kita yang nggak sanggup. Memang akal kita nggak bisa itu nelah kayak begitu. 70 kali dalam sehari. Jadi silahkan Anda cerna sendiri apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini betul atau dia hanya berbohong. Kalau menurut saya dia hanya sedang membuat sebuah kisah ajaib untuk meninggikan kakek moyangnya Fakih Muqaddam supaya orang-orang kemudian takdim bahwa saya itu keturunan orang yang memiliki karomah luar biasa, bahwa saya itu adalah keturunan orang yang memiliki kemampuan levitasi super cepat, melebihi Superman, bahkan melebihi Nabi Muhammad, bahkan bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya.
karena Allah yang memiliki Sidratul Muntaha dilecehin begitu saja, keluar masuk tanpa izin terlebih dahulu, tanpa proses apapun. Jadi silahkan Anda cerna sendiri, apakah yang disampaikan Bahar bin Smith bahwa Faqih Muqaddam itu Mi'raj 70 kali dalam sehari betul atau tidak? Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf saya sampaikan ini bukan atas dasar kebencian kepada Habib Bahar. Saya tidak membenci kepada siapapun, saya tidak membenci kepada orang-orang yang menjadi klan Ba'alawi, tetapi marilah kita mempelajari dan berusaha mencerahkan diri dengan analisa-analisa yang masuk akal, logika, dan tidak berusaha untuk membenci atau merendahkan kelompok manapun. Mohon maaf atas segala salah kata dan kalimat. Ilallahi na'budu wa ilallahi nasta'in wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narjus syafa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum